Bisa kak, nanti kakak daftarin dulu nomor handphonenya yang untuk orang tuanya, jadi terpisah dengan kakak. Tapi di dalam aplikasi itu yang terdaftar itu kakak sendiri atau sudah gabung dengan orang tua juga? Kalau sudah gabung berarti pendaftaran rehabnya harus semuanya gitu kan kak. Tapi kalau mau dipisah, kakak kartu keluarganya harus dipisah juga gitu. Kak Dwi Yul, aku udah pisah kakak sama ortu, tapi BPJS ditanggung masih aktif. Karena saya aktifin masih kuliah, apakah masih bisa? Bisa kak, kalau kakaknya masih kuliah, meskipun kakaknya sudah bisa, masih bisa ditanggung oleh orang tuanya. PT yang wajib, Kak Rani, PT yang wajib bayarkan ya kak, soalnya kemarin katanya kantor BPJS yang wajib dibayarkan PT-nya. Betul kak, jadi gini, ketentuan kalau belum dilaporkan ke BPJS Kesehatan nanti tetap PT-nya yang bayarkan kak. Kak, aku sudah meninggal. Kak, ini maksudnya gimana kak? Kak, aku sudah meninggal 8 tahun. Siapanya kak yang meninggal kak? Bisa ikut pemutihan BPJS nggak? Jadi kalau untuk pemutihan itu kita belum ada petunjuk teknis dari pemerintah kak. Jadi kita belum bisa menjawab terkait dengan pemutihan. Tapi kalau terkait dengan meninggal itu, kalau misalnya belum dilaporkan ke BPJS Kesehatan kan, maka tunggakannya terus berjalan. Jadi kakak harus laporkan dulu surat keterangan meninggalnya dari aparat desa atau RT. Nanti akan direkonsiliasi, dihapuskan tunggakannya gitu kak. Kak, kalau lagi hamil BPJS masih ikut ortu apa bisa dipakai pas lahiran? Masih bisa kak, tapi upayakan segera updating kartu keluarganya yang terbaru yang berpisah dari orang tua kak. Gitu. Kak, pengen perubahan data BPJS-nya bisa nggak tanpa ke kantor? Bisa kak, WhatsApp ke nomor di atas ini. Jika NPBI bantuan dihapus, masalahnya berjalannya kontrol dan masa perawatannya gimana ya? Kalau PBI-nya sudah nonaktif atau tidak ditanggung lagi oleh pemerintah, kakak segera beralih menjadi peserta mandiri kak, supaya BPJS Kesehatannya tetap aktif. Kak Afik, kak maksud dari penangguhan peserta itu gimana ya kak? Penangguhan peserta itu ketika baru terdaftar, tapi belum masuk waktu masa pembayaran, jadi status kepesertaannya masih ditangguhkan gitu kak. Jadinya nggak bisa diaktifkan terlebih dahulu sampai dengan masa pembayarannya tiba. Mas, suami saya kan double nick. Saya mau matikan BPJS Mandiri punya suami saya, apakah bisa? Bisa. Kakak ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, lakukan rekonsiliasi. Nanti yang dipakai adalah nomor NIK yang terdata di Dukcapil yang sudah terregistrasi online ya kak. Aktifkan kembali kan baru Juni kemarin kak. Sekarang sudah wisuda. Tapi masih aktif BPJS-nya, apakah bisa sampai lahiran? Jadi gini kak, kakak cek dulu surat keterangan kuliahnya itu berlaku sampai bulan apa, karena itu yang menjadi dasar BPJS Kesehatan tetap mengaktifkan surat keterangan kuliahnya itu. Kalau masa berlaku surat keterangan kuliahnya sudah habis, otomatis nanti di BPJS Kesehatan juga akan habis. Kalau masa berlakunya habis sebelum lahiran, artinya BPJS kakak nggak bisa dipakai untuk lahiran gitu kak. Kalau bayar sendiri nggak Kak Rani? Kalau bayar sendiri nggak bisa ya Kak. Tapi udah dinonaktifkan PT, tinggal biar bayar preminya aja biar cepat. Jadi gini, kalau kakak sudah dinonaktifkan oleh PT, terus kakak sudah ngecek secara mandiri kepesertaannya sudah nonaktif,
kakak harus segera melakukan pengurusan peralihan status kepesertaan. Jadi nggak bisa otomatis langsung pengen bayar sendiri, harus dialihkan dulu gitu. Jadi peralihannya itu bisa dilakukan melalui WhatsApp ke nomor di atas ini atau ke kantor cabang gitu kak. Kak, anakku daftar BPJS nunggu 14 hari, baru-baru bisa bayar itu nanti kena 24 bulan apa cuma sebulan? Anaknya umur berapa kak? Kalau lahirnya sudah 2018 tapi baru pesertanya sekarang, itu bisa kena yang 24 bulan kak. Karena kan ketentuannya ketika lahir harus langsung didaftarkan kak BPJS kesehatannya. Kalau bayar sendiri nggak bisa ya pak, tapi udah dinonaktifkan PT. Kakak harus ini dulu kak, mengurus perubahan data dulu, mengurus pengaktifan kembali status kepesertaannya, harus dialihkan dulu ini statusnya dari tanggungan perusahaan menjadi berbayar sendiri gitu. Dan itu bisa langsung aktif kok kak, bisa langsung dibayarkan gitu, tapi ngurus dulu kak. Kak, gimana caranya perubahan data BPJS karena masih ikut mantan suami datanya dan dibayar PT? Kakak siapkan kartu keluarga yang terbaru yang sudah terpisah atau akta perceraian. Nanti kakak WhatsApp ke nomor ini, pilih menu administrasi, kemudian pilih menu pembaruan data kak. Kak, kalau baru ngaktifin BPJS yang nonaktif, apakah bisa langsung pindah paskes lewat mobil JKN? Bisa kak. Cara masukin data bayi baru lahir dari rumah sakit harus datang ke kantor kah? Bisa hanya WhatsApp ke nomor ini kak, jadi nggak perlu capek-capek datang ke kantor. Pilih menu penambahan anggota keluarga kak. Kak, kenapa masukin tanggal lahir sama tahun salah terus buat cek BPJS pemerintah? Ada kemungkinan data kakak yang terdaftar di BPJS pemerintah tanggal lahirnya tidak sama dengan NIK. Biasanya itu terjadi di pesertaan yang ditanggung oleh pemerintah pusat kak. Kak, dari Mandiri ke PBI tapi ayahnya pensiunan, apakah bisa? Bisa kak. Daftarnya melalui dinas sosial atau dinas kesehatan sesuai domisili ya kak. Kak, kalau BPJS sudah nggak bisa bayar, mau ganti yang gratis, nggak usah ke kantor BPJS untuk laporan. Iya kak, karena pendaftarannya nggak ke BPJS kalau yang pendaftaran dari yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kakak daftarnya melalui dinas sosial dan dinas kesehatan sesuai domisili kak. Kak, kalau baru nikah terus di kakak lama ada tunggakan, harus bayar semua ya yang di kakak yang lama? Betul kak, di kakak yang lama harus dibayarkan dulu semuanya. Karena kalau misalnya statusnya masih menunggak kan nonaktif tuh. Kalau nonaktif nggak bisa diapa-apain datanya kak gitu. Kalau kepesertaannya udah aktif, baru bisa diubah tuh status kepesertaannya bergabung dengan istri gitu kan, dengan kakak yang baru gitu. Saya sudah berhasil daftar lewat aplikasi mobil JKN, tapi belum saya bayarkan sampai sekarang, itu gimana? Berarti kakak sudah mendapatkan nomor virtual akunnya, tapi tanggal pembayarannya sudah lewat gitu ya kak ya. Nah, solusinya adalah kakak WhatsApp ke nomor ini, kemudian pilih menu administrasi, kemudian pilih menu aktivasi virtual akun kak. Nanti akan muncul nomor virtual akun dan tanggal bayar yang terbaru. Biasanya akan kena masa tunggu 14 hari kak. Kak, kalau memperbaikan data domisili Lampung Barat bisa nggak di Lampung Utara? Kalau kakak peserta mandiri bisa kak. Tapi kalau kakak adalah peserta yang ditanggung oleh pemerintah kabupaten, berarti kakak akan nonaktif tuh status kepesertaannya karena sudah pindah domisilinya gitu. Yang tadinya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat, akhirnya jadi nonaktif karena sudah pindah KTP kak.